Nih hao para senior, balik lagi sama Bang Day nih cuy. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di chapter sebelumnya, para murid dari sekte Qingyun akhirnya balik dengan selamat. Sueci masih kangen sama Xiaofan itu, bengong mulu di kamar. Terus Xiaofan juga udah balik lagi tuh ke Gunung Rubah Agung buat ngasih Tao Tie ke Raja Hantu. Tapi Tao Tie-nya ogah, akhirnya dia ngamuk. Ya udahlah, kita lanjut aja ke chapter 199 ya. Seperti biasa, kita gaskan aja ke alur ceritanya. 这些鬼王宗弟子，他们呢？一将功成万骨枯。他们 Kekuatan magis Tungku Penakluk Naga ini sudah jauh beda dari sebelumnya karena di dalam formasi darah empat roh telah terkumpul kekuatan spiritual dari Kuiniu, Burung Kuning, dan Zulong. Tao Tie termasuk makhluk kuno, tetapi jika dibandingkan dengan kekuatan tiga makhluk spiritual lainnya, jelas kalah jauh kekuatannya. Terlebih lagi, Tungku Penakluk Naga adalah artefak kuno yang memiliki kekuatan magis yang aneh. Semakin kuat kekuatan spiritual yang terkandung di dalamnya, semakin mengerikan pula kekuatan yang dibangkitkan oleh formasi darah empat roh. Baru saja berhadapan, Tao Tie langsung tertekan hebat. Saat ini terlihat cahaya merah berkilat membungkus erat tubuh Tao Tie. Seluruh tubuh Tao Tie bergetar, tampak sangat kesakitan. Sama sekali tidak mampu bergerak, suara nafasnya tersenggal, raungan di mulutnya pun perlahan melemah. Di dalam ruangan itu, bau darah semakin pekat. Raja Hantu menatap Tao Tie yang menunduk di tanah tak bisa bergerak. Sorot matanya memancarkan kegembiraan gila, lalu tertawa keras. Wajahnya berubah dari biasanya, tampak seperti orang kehilangan akal. Di saat yang genting itu, terdengar suara teriakan marah Xiao Hui. Tao Tie yang terikat oleh cahaya merah itu berusaha keras menoleh. Xiao Hui melompat mendekat ke sisi Tao Tie, berusaha membantu. Namun meski cahaya merah itu terlihat seperti sinar tak terbentuk, begitu Xiao Hui menyentuhnya, ia langsung berteriak kesakitan dan terpental ke belakang, terkena serangan balik. Xiao Hui meringis, wajahnya tampak marah sekali, menampakkan gigi tajamnya ke Raja Hantu. Di bawah sinar merah yang berkilauan bagai darah itu, mata Raja Hantu berubah menjadi merah darah. Ia tiba-tiba menoleh, aura membunuhnya memuncak. Tanpa sepatah kata pun, semburan asap hitam melesat keluar dari cahaya merah, menerjang langsung ke arah Xiao Hui. Xiao Hui meloncat ke samping beberapa kali, lalu berhasil menghindar. Gagal satu serangan, Raja Hantu mengeluarkan pekikan tajam. Kecepatan asap itu langsung meningkat 2 kali lipat, bahkan terpecah menjadi beberapa bagian yang melesat secepat kilat, menghantam dari segala arah. Xiao Hui berlari dan menghindar ke sana kemari. Dalam situasi yang sangat berbahaya itu, ia nyaris terkena berkali-kali. Namun, Raja Hantu sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan terhadap Xiao Hui. Di tengah asap hitam itu, terdengar kembali raungan rendah. Awan dan angin berkumpul, lalu tiba-tiba muncul sebuah telapak tangan berwarna merah darah menampar ke arah Xiao Hui dari atas. Xiao Hui yang terdesak oleh asap hitam itu tidak lagi memiliki jalan untuk mundur. Telapak tangan merah darah itu tampak akan mengenai tubuhnya. Di saat genting itu, tiba-tiba sebuah tangan menyambar dari samping, menembus asap hitam dan sinar merah yang mematikan, menggenggam tangan Xiao Hui dan menariknya keluar. Tubuh Xiao Hui langsung terlempar ke belakang, berhasil lolos dari telapak tangan merah darah itu. Xiao Hui kini sudah aman. Ia berhasil melarikan diri dari kematian. Namun dari balik cahaya merah, terdengar raungan marah dari Raja Hantu. Aura jahatnya semakin menggila. Asap hitam dan cahaya merah di sekitarnya langsung mengeras membentuk wujud yang padat. Sebuah telapak tangan raksasa menampar ke arah tangan misterius yang baru saja menyelamatkan Xiao Hui. Di belakang cahaya merah itu, Tungku Penakluk Naga mulai berputar perlahan. Mantra-mantra misterius samar terlihat, memancarkan hawa pembunuhan yang mencekam. Di tengah cahaya merah yang menyilaukan, sosok Guili muncul. Dialah yang menyelamatkan Xiao Hui di detik terakhir. Saat ini, wajahnya setenang air menatap dingin ke arah Raja Hantu. Suara angin menderu semakin menggila. Pada telapak tangan merah itu,
samar-samar terlihat simbol aneh yang menyerupai gambar tungku kuno menerjang ke depan. Guile mendengus dingin. Kedua lengannya terangkat sebelum telapak tangan merah itu menghantam. Sebuah pola taiji muncul di depannya. Cahaya biru meledak. Hawa membunuh yang memenuhi ruangan seketika mereda. Pola taiji itu dikelilingi oleh aura murni taiji Xuan Qingdao. Telapak tangan merah darah itu menghantam pola taiji pada detik berikutnya. Yang mengejutkan, tidak ada suara ledakan dahsyat yang dibayangkan. Sebaliknya, telapak tangan merah itu seperti masuk ke dalam lumpur. Sama sekali tidak ada suara, terhenti di tempat, tidak bisa bergerak maju. Guile melirik ke arah dalam cahaya merah itu, lalu mendadak kedua tangannya bergetar. Cahaya emas melintas di matanya. Lalu, pola taiji di depannya seketika berubah dari cahaya biru menjadi dua warna hitam dan putih. Pola itu berputar perlahan, menahan tapak tangan merah itu sambil Guile melangkah maju. Setiap ia melangkah, pola taiji hitam putih itu semakin terang, sedangkan sinar merahnya semakin redup. Setelah 7 langkah, posisi serang bertahan pun berbalik. Guile mengeluarkan hentakan pelan, lalu menghantam ke depan. Seketika telapak tangan merah darah itu hancur lenyap. Dari dalam cahaya merah terdengar raungan marah. Jelas orang itu sudah murka. Tubuh Tauti yang terbaring di tanah terangkat oleh cahaya merah itu. Tubuh besarnya langsung tersedot masuk ke dalam tungku penakluk naga dan dalam sekejap lenyap tanpa jejak. Sosok Raja Hantu perlahan tampak dari balik cahaya merah. Kedua matanya merah menyala, aura membunuh menggelegak wajahnya. Tampak ada tanda-tanda kegilaan. Raja Hantu mengangkat tangan kanannya. Tungku penakluk naga yang besar itu kini berada di atas telapak tangannya. Tampak seperti iblis yang turun ke dunia. Benar-benar mengerikan. Sementara itu, Guile juga memancarkan cahaya di seluruh tubuhnya. Jelas telah memusatkan seluruh kekuatannya dan bersiap menghadapi pertempuran hidup dan mati. Dua kultivator tingkat puncak itu saling berhadapan. Hawa membunuhnya berkecamuk. Tatapan Guile semakin dingin. Ia melangkah mendekat ke Raja Hantu. Raja Hantu pun semakin dipenuhi aura membunuh. Tungku penakluk naga di udara perlahan miring mengarah tepat ke tubuh Guile. Pertempuran besar pun tampaknya akan segera meledak. Tidak ada yang menyangka dua orang terpenting dari aliran iblis saat ini justru malah saling bertarung hidup dan mati di Gunung Rubah Agung. Lalu suara ledakan keras mengguncang ruangan batu itu. Getarannya langsung menyebar ke seluruh area sekitar. Tanah bergetar hebat hingga membuat orang sulit berdiri tegak. Semua murid sekte Raja Hantu di sekitar itu wajahnya berubah panik. Namun sebelum mereka sempat bereaksi, dinding batu yang kokoh tiba-tiba pecah berkeping-keping lalu runtuh. Dua sosok itu bertabrakan satu sama lain, bertarung dengan kecepatan yang sulit dilihat mata telanjang. Angin dahsyat menghantam dinding batu hingga puing berterbangan. Beberapa murid sekte Raja Hantu yang tidak sempat menghindar ikut terseret ke dalam badai itu, berteriak tragis sebelum kehilangan nyawanya. Namun meski banyak yang menjadi korban, kedua sosok itu tetap tak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Mereka bertarung habis-habisan, menyerang dan bertahan dengan gila, membuat banyak orang berlarian ketakutan. Di saat pertarungan mereka mencapai puncaknya, tiba-tiba terdengar suara teriakan marah yang nyaring dari samping. "Berhenti!" Hampir bersamaan dengan teriakan keras itu terdengar, kedua kultivator tingkat puncak tersebut kembali saling menghantam dengan seluruh kekuatan mereka. Kekuatan magis meledak seperti gelombang, menghantam ke segala arah, lalu menghantam dinding gua. Suara retakan menusuk telinga terdengar. Dinding batu yang keras dan tebal itu sepertinya tidak sanggup lagi menahan kekuatan mengerikan itu dan hancur runtuh. Sesaat kemudian, hembusan angin dingin tiba-tiba bertiup dari depan. Dari dinding batu yang runtuh itu, terlihat sebuah altar batu es dan sosok Biao. Raja Hantu dan Guile perlahan turun dari udara, saling bertatapan, wajah mereka sedingin es. Di tepi dinding batu yang runtuh, seluruh tubuh Yoye gemetar. Suaranya dipenuhi kesedihan dan kebencian ketika ia berteriak dengan keras. Kalian berdua sedang apa? Kalian sudah gila ya?"
Di dalam lorong yang kini hanya tersisa reruntuhan, kedua pria itu masih saling berhadapan dengan tatapan tajam, namun tetap terdiam. Aura membunuh yang mencekam belum juga sirna. Yaoyi lalu berkata, "Bagus, bagus. Teruslah bertarung. Bertarunglah sampai mati. Kalau bisa, mati semua sekalian, biar dunia ini tenang. Kalian berdua masih ingat atau tidak? Di sana, di sana." Suaranya tercekat penuh tangis. "Di sana masih ada seseorang. Apa kalian berdua sudah lupa? Apa di antara kalian masih ada yang mengingat nama Biao?" Cahaya merah darah perlahan memudar. Sinar hitam putih yang sempurna itu juga berangsur-angsur meredup dan menghilang. Aura membunuh dan bau darah yang membanjiri ruangan itu juga perlahan surut. Kedua pria itu saling menatap tajam. 便是你最后的计划吗？ Yaoyi menghentakkan kakinya ke tanah dengan penuh amarah, lalu berbalik dan kembali ke dalam ruangan Biao. Setelah lama terdiam, Raja Hantu tiba-tiba mendengus dingin, mengibaskan tangan kanannya dan memanggil tungku penakluk naga ke telapak tangannya. Ia berbalik lalu melangkah pergi dengan cepat. Pada saat itu, tatapan Guili tertuju pada tungku penakluk naga. Tungku kuno itu memiliki banyak bagian kecil yang rusak, namun pada bagian tungku itu terlihat jelas banyak ukiran tulisan misterius. Di tungku itu, tepat di tengah ukiran-ukiran tersebut, ada sebuah gambar aneh. Api menyala-nyala membakar sebuah tungku raksasa, dan di sekelilingnya ada 4 makhluk suci, yaitu 1 burung dan 3 binatang buas yang sedang meraung ke langit. Dan di atas kuali itu, awan hitam bergulung-gulung membentuk wajah Raja Iblis Tianxia Mingwang yang menyeramkan. Wajah itu seakan sedang menyeringai menatap dunia. Guili langsung mengenali gambar itu. Wajah Raja Iblis yang terukir di tungku penakluk naga adalah sosok yang selama ribuan tahun disembah oleh aliran iblis. Raja Hantu segera menghilang di kejauhan. Lorong itu pun kembali sunyi. Tidak ada satupun murid sekte Raja Hantu yang berani mendekat. Xiao Wei melompat ke samping, lalu naik perlahan ke bahu Guili dan duduk di sana. Namun di wajahnya tidak ada sedikit pun kegembiraan. Sesekali ia menoleh, mengikik murung. Guili mengelus lembut kepala Xiao Hui. Setelah terdiam sejenak, ia pun berbalik dan melangkah menuju ruangan dingin. Kabut dingin masih menyelimuti ruangan es itu dengan sunyi. Namun dinding batu yang hancur membuat tempat itu tampak lebih suram. Yaoyi berdiri terpaku di tepi altar batu es. Saat mendengar langkah kaki Guili mendekat, ia menoleh kepadanya. Guili berhenti di hadapannya, menatap sebentar ke arah tubuh Biao di belakang Yaoyi. Sorot matanya melunak. Ia lalu berkata kepada Yaoyi, "Dia menyuruhku menangkap Tao Tie dari Dewa Binatang, dan aku sudah melakukannya." Bibir Yaoyi bergetar, lalu ia berkata, "Aku tahu, itu pasti sulit bagimu." Guili kembali menatap Biao sejenak, lalu berkata kepada Yaoyi, "Aku harus pergi sebentar, tolong sampaikan kepada ketua sekte." Yaoyi hanya menjawab dengan lirih, "Baiklah." Guili mengangguk, lalu berbalik dan melangkah pergi dengan langkah cepat. Yaoyi menatap punggung pria itu yang perlahan menjauh, lalu duduk perlahan di tepi altar batu es. Suaranya menjadi terisak. Ia berbisik, "Mereka sudah berubah. Sudah berubah. Mereka satu persatu sudah melupakanmu, Biao." Di bagian terdalam Gunung Rubah Agung, kolam darah raksasa masih penuh dengan darah yang pekat. Tidak henti-hentinya gelembung-gelembung darah naik dari kedalaman kolam. Yang terpenjara di dalam kolam darah itu, selain Kuiniu dan burung kuning, kini ada 2 sosok tambahan. Satu adalah makhluk buas Tao Tie yang sedang berjuang keras, namun sia-sia. Dan yang satunya adalah seekor makhluk raksasa dengan kepala mirip naga legendaris. Tubuhnya bahkan lebih besar daripada Kuiniu. Karena sebagian besar tubuhnya tenggelam di darah, bentuknya sulit dilihat. Namun dari bagian-bagian tubuhnya menonjol di permukaan darah, sudah dipastikan makhluk itu adalah Zulong, makhluk legendaris dalam legenda aliran iblis. Kuiniu dan burung kuning yang telah lama di penjara sudah hampir mati. Mereka tidak bergerak lagi. Zulong pun terlihat lesu tanpa kehidupan. Hanya Tao Tie yang masih kuat karena baru saja ditangkap. Ia terus meraung dengan penuh amarah, membuat
gelombang besar di kolam darah. Namun, kolam darah ini tampaknya memiliki kekuatan misterius yang luar biasa. Tidak hanya memenjarakan ketiga makhluk suci itu, bahkan Tautia pun tidak mampu melepaskan diri. Ia hanya bisa mengaum marah, tanpa bisa berbuat apa-apa. Selain itu, di atas kolam darah ini, kini muncul sebuah fenomena aneh yang sebelumnya tak pernah ada. Tungku penakluk naga, artefak kuno yang misterius itu, kini melayang di atas kolam darah. Dari keempat kaki kuali kuno itu, memancar sinar aneh berwarna ungu muda bercampur merah. Cahaya itu turun tepat mengenai tubuh empat makhluk suci tersebut. Kekuatan roh perlahan-lahan diserap paksa dari tubuh keempat makhluk suci itu, lalu masuk ke tungku penakluk naga. Karena terus-menerus menyerap kekuatan spiritual tak terbatas dari keempat makhluk suci itu, wujud tungku penakluk naga yang awalnya sederhana dan kusam kini perlahan berubah. Seluruh tubuh tungku itu diselimuti cahaya berkilau. Warna kusamnya perlahan memudar, berganti dengan warna yang menyerupai giok, bahkan semakin tampak tembus pandang. Tungku penakluk naga kini tampak seperti harta surgawi yang legendaris, begitu suci dan agung, benar-benar bertolak belakang dengan kolam darah yang penuh kekejaman di bawahnya. Di atas ukiran tubuh tungku, gambar empat makhluk suci itu berkelip-kelip seolah ikut berubah. Namun, hanya bagian teratas gambar itu, wajah Tian Xiamingwang yang tetap merah darah, seolah dengan rakus menyerap kekuatan. Seperti sebentar lagi wajah itu akan hidup kembali. Di tepi tebing, Raja Hantu berdampingan dengan Tuan Hantu. Tuan Hantu berbicara kepada Raja Hantu dengan suara rendah. Empat roh telah lengkap. Kekuatan kekacauan akan terbuka. Kini formasi darah empat roh sudah terbentuk. Tinggal menunggu 49 hari lagi sampai tungku penakluk naga menyerap seluruh kekuatan spiritual keempat makhluk itu. Saat itu, kekuatan kekacauan cukup untuk membelah ruang dan memanggil kekuatan ilahi Mingwang turun ke dunia. Dan pada saat itu, ketua sekte, kau akan menguasai kekuatan tertinggi langit dan bumi. Tidak ada lagi yang akan bisa melawan. Wajah Raja Hantu memerah, matanya berkilau, tatapannya terpaku pada tungku penakluk naga yang melayang di udara. Wajahnya tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Tiba-tiba, ia mendongak ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Tawa yang keras, penuh kesombongan seolah ia sudah menguasai dunia. Namun setelah tertawa beberapa saat, ia tiba-tiba mengerutkan alis, menekan dadanya dengan tangan dan terdiam sejenak. Kemudian, ia menarik nafas dalam-dalam, menenangkan dirinya. Tuan Hantu yang berdiri di samping memperhatikan perubahan ekspresinya, lalu berkata, "Kau baru saja bertarung dengan seseorang? Siapa yang memiliki kekuatan setinggi itu?" Raja Hantu menarik nafas panjang, wajahnya kembali normal, sorot matanya dingin ketika ia bicara. "Guili." Tuan Hantu terkejut lalu berkata, "Ternyata dia. Bagaimana kau bisa sampai bertarung dengannya?" Namun sebelum ia melanjutkan, ia seperti teringat sesuatu lalu berkata, "Apakah ini karena Tautie?" Raja Hantu hanya mendengus dan tidak menjawab pertanyaan itu. Ia berkata, "Kemajuan kultivasi anak itu terlalu cepat, benar-benar di luar dugaan. Jika dibiarkan, suatu hari mungkin akan menjadi ancaman besar." Tuan Hantu menatap Raja Hantu sejenak, lalu mengalihkan pandangannya. Ia berkata, "Yang terpenting sekarang adalah formasi darah empat roh. Semua urusan lain lebih baik dihindari jika bisa." Raja Hantu mengangguk dan berkata, "Benar, aku tahu mana yang lebih penting. Jangan khawatir." Setelah berkata demikian, ia berbalik dan berjalan keluar dari area kolam darah. Saat melihat Raja Hantu perlahan menghilang, Tuan Hantu kembali menatap ke arah kolam darah. Di sana, Tautie yang masih berjuang keras kini tampak perlahan kehilangan tenaga. Di bawah tekanan kekuatan dari kolam darah dan tungku penakluk naga, ia akhirnya terkulai lemah di dalam darah hingga terkulai lemas tidak berdaya. Sesaat kemudian, terdengar tawa dingin dari Tuan Hantu. Ia berkata, "Tian Xiamingwang." Baiklah teman-teman, sampai juga di akhir cerita. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Like bila kalian suka dengan Jade Dinasti. Jangan lupa subscribe ya, biar nggak ketinggalan alur ceritanya. Dadah!